Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kafid dengan NIM channel 18017, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya di sini akan mempresentasikan materi konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel serta dividen. Dari mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Malana Zulma. Baik, langsung ke pemaparan materi. Pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Berdasarkan bab 5 pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16 per PJ garis miring 2016, dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan 21 adalah sebagai berikut. Penerima penghasilan kena pajak, seseorang yang menerima penghasilan melebihi 450 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender berupa melebihi 4.500.000, 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam per 16 garis miring PJ garis miring 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa yang akan memotong dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 tersebut ke kantor pajak. Pajak penghasilan pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah: yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun per 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun per 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Utang wesel adalah kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Utang wesel dapat dijual oleh pemegangnya. Sekalipun wesel ini dapat dijual oleh pemegangnya, namun jumlah utang yang harus dibayar tidak berubah. Utang dividen timbul jika pembagian laba diumumkan oleh perseroan. Pembagian laba yang tidak diumumkan tidak menimbulkan utang. Menurut ketentuan pajak telah terutang pada saat pengumuman pembagian laba, bukan pada saat pembayaran. Karena itu, pembayaran dividen wajib menyetor pajak atas dividen kepada negara pada saat yang ditentukan. Ketentuan pemungutan pajak diatur pada pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Baik, itulah pemaparan materi konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, dan dividen. Semoga bermanfaat untuk Anda dan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.